Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, Jumat 11 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini, di mana Tuhan memberikan kembali kepada kami kesempatan supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami memohon hikmat dari Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengerti makna firman-Mu pada siang ini. Dan Roh Kudus-Mu juga kiranya yang menuntun dan memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam renungan singkat pada hari ini mengambil tema berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan perikop yang akan kita baca yaitu dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perikop ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang 9 ucapan berbahagialah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam mencapai suatu kebahagiaan tidaklah dengan berdiam diri. Seorang anak, murid, siswa, atau yang masih kuliah akan melakukan upaya dengan belajar begitu baik, belajar giat untuk mencapai kenaikan kelas dan kelulusan. Dan itu yang akan membuat mereka menjadi bahagia. Seorang bapa, seorang ayah akan bekerja keras untuk dapat membahagiakan anak dan istri mereka. Dan kebahagiaan yang terpancar di dalam diri istri dan anak-anak akan merupakan bagian kebahagiaan dari seorang ayah yang bekerja keras untuk mereka. Jadi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan adalah hal yang paling dicari oleh manusia dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perikop yang kita baca tadi, dengan jelas dikatakan bahwa suatu kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya bila dapat melihat Allah, bertemu dengan Allah. Dan hal inilah yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun di dalam pencapaian kita untuk dapat melihat Allah, maka kita pun diingatkan, bahkan Tuhan menekankan di dalam pembacaan Matius 5 ayat yang ke-8 ini tentang kesucian hati kita. Kita tidak pernah bisa lepas dari sifat Tuhan sendiri, yaitu suci. Tuhan menuntut kita untuk kudus, untuk suci, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Maka kita harus menjaga relasi dengan Tuhan di dalam kekudusan. Kita melihat di dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, mengenai perjalanan Musa ketika saat pertama kali Tuhan memanggil Musa, dan Musa mendengarkan suara Tuhan. Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-5, Musa mendengar suara yang mengatakan, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Allah hadir di sana, di dalam kekudusannya.
sehingga Musa pun harus dalam posisi kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita dikatakan supaya dapat melihat Allah, maka kita harus memiliki hati yang suci. Penekanan firman Tuhan hari ini mengenai kesucian hati, artinya kita harus selalu menjaga kesucian hati kita. Jangan kita mendua hati, jangan kita tergoda dengan berbagai macam tawaran yang membuat hati kita menjadi kotor, lalu kita berdosa di hadapan Tuhan. Jangan kita mempermainkan kesucian hati kita dengan seolah-olah kita melakukan perbuatan yang baik, yang benar, tapi hanya secara. Namun hati kita melenceng dan berdosa. Kita dapat belajar dari Alkitab. Bagaimana orang yang jatuh ke dalam dosa karena tidak bisa menjaga kesucian hatinya. Yang pertama sekali di antaranya adalah Hawa. Tuhan Allah melarang dia untuk memetik buah yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Tetapi Hawa melihat buah itu dan buah itu menarik hatinya begitu rupa. Dia mempermainkan kesucian hatinya. Dia membiarkan hatinya untuk menarik buah itu, membuat dia menarik, lalu mengambil dan memakannya, sehingga dia berdosa. Juga kita bisa melihat dan belajar dari firman Tuhan mengenai Kain yang iri kepada Habel. Rasa iri ini membuat hati Kain panas, hatinya panas, dan dia melakukan kesalahan yang paling fatal. Dia membunuh Habel, sehingga dia menjadi berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sedemikian rupa hati kita bila tidak kita jaga kesuciannya, maka akan jatuh ke dalam dosa. Di dalam menjaga kesucian hati, kita juga harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita menyadari keberdosaan kita di hadapan Allah, sehingga kita harus terus menjaga kesucian hati kita ini dengan setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, terlebih lagi setia dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita setia berelasi dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman, maka kita sedang membangun dinding untuk menjaga kesucian hati kita. Dengan demikian kita akan peka terhadap dosa, bahkan dosa yang paling kecil sekalipun. Dan segala upaya kita dalam menjaga kesucian ini di dalam kesetiaan berdoa, dalam kesetiaan menggali firman, dalam kesetiaan menjalankan firman, tidak akan sia-sia. Karena Tuhan yang penuh dengan belas kasih akan selalu menjaga dan memelihara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan kita mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Kita akan berbahagia saat kita menjaga hati kita suci, dan kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Maka ketika kita menjaga kesucian hati, di sini ada pengharapan atas hidup kekal yang akan kita jalani. Ada jaminan keselamatan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya, hanya mereka yang suci hatinya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mencapai kebahagiaan dengan menjaga kesucian hati kita di dalam kesetiaan kita berelasi dengan Tuhan, sehingga kita akan memperoleh jaminan keselamatan, yaitu melihat Allah, hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang ini, yang kembali menegur dan mengingatkan kami bagaimana kami harus menjaga kesucian hati kami, supaya kami boleh memperoleh kebahagiaan di dalam pertemuan kami dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat terus menjaga kesucian hati kami. Dengan kesetiaan kami berdoa, dengan kesetiaan kami menggali firman Tuhan, dengan kesetiaan kami menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami terus-menerus melakukan pembaharuan hidup kami, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami terus suci hatinya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga, di dalam segala ungkapan syukur. Amin.